Langsung kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh, Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakakur dan juga Bapak Ibu BK dari Mas Miftahul Ulum, dari Dar Al Tauhid Asani, Darul Ulum Mudik Tampang, MA Hikmah Kawungaten Cilacap, MA Bahrul Ulum Jember, dan juga Abu Mansur Cirebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung bersama ya Bapak Ibu dari berbagai daerah melalui Zoom meeting pada hari ini Selasa 6 Februari 2024 pada agenda koordinasi dan tindak lanjut program Bimbel UTBK SNBT. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan sebelum kita memulai agenda pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu, langsung saja karena juga waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, langsung saja kepada Ustadz Simon, saya persilahkan untuk memulai koordinasi. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Ulfa atas pembukaannya. Bapak Ibu mohon izin untuk eh, sharing ya kaitannya dengan persiapan kita untuk bimbel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur Wakakurikulum, Bapak Ibu dari unsur BK, ataupun Bapak Ibu dari unsur proktor atau teknisi, ataupun panitia, ya, panitia yang menghandle program bimbingan belajar ya, khusus bekerja sama dengan RMI dan Rasidu Yogyakarta. Dengan Bapak Ibu, hari ini ada 6 pondok ataupun sekolah yang kami undang khusus ya, untuk memastikan kesiapan dalam proses time schedule atau timeline yang kemarin sudah kami kirim ya di masing-masing sekolah atau di masing-masing grup. Dan harapannya Bapak Ibu memang grup itu adalah grup koordinasi ya, sehingga info-info yang kami share di situ mohon ditanggapi ya. Dan jika ada yang mungkin kurang nanti bisa ditanyakan juga di grup itu. Jadi agar memudahkan kita semuanya dalam proses melayani apa namanya pondok ataupun sekolah kaitannya dengan persiapan tes UTBK. Kan? Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami dari tim yang apa namanya diminta untuk mendampingi siswa-siswi dalam proses bimbingan belajar, mohon kerjasamanya gitu kan kaitannya dengan teknis. Jadi agar nanti pelaksanaan bimbel maupun tes diagnostik minat bakat maupun tryout-nya maupun pendampingannya sampai nanti ada aswaja itu bisa apa namanya tersampaikan ya ke pondok ataupun ke sekolah ataupun ke siswa kan sehingga hari ini secara khusus kami mengundang Bapak Ibu yang apa namanya mewakili panitia untuk mengikuti koordinasi bersama ini. Uh, Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Irna Nati yang sudah hadir, Pak Mustahar, terus ada Pak Irfan Fahmi, ada Bu Ainur, ada Bu Naura, ada Bu Mutmainah juga, terus ada Bu Sulis, uh, ada Pak Sofal Jamil dan lainnya yang mungkin memakai nama sekolah ataupun memakai nama pondok atau memakai nama yang lain yang hari ini atau apa namanya pagi menjelang siang ini sudah hadir di forum hari ini. Bapak Ibu, kami izin untuk share screen ya kaitannya dengan koordinasi bimbel hari ini. Jadi pertama Bapak Ibu, kami berharap kaitannya dengan
data ya. Jadi data yang sudah kami kirim setelah BIMTEK kemarin. Ya, jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti BIMTEK, terus apa namanya videonya juga sudah kami kirim, terus juknisnya juga sudah kami kirim di grup, terus data Excel ya untuk NIM anak-anak itu juga sudah kita kirim ke grup. Jadi mohon yang mungkin belum mengirimkan silakan dikirimkan via grup saja, jangan dijabri karena nanti takutnya apa namanya kelewat ya. Jadi tolong dikirimkan via grup masing-masing pondok atau masing-masing sekolah. Jadi grup itu sebagai apa namanya sebagai komunikasi ya, antara kami dengan pihak pondok ataupun pihak sekolah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan data siswa untuk pembuatan akun dan lain-lain nanti mohon dikirim apa namanya di grup saja. Jadi jangan dijabri ya. Karena takutnya nanti kelewat ya kalau dijabri itu. Karena kami melayani banyak sekolah di Indonesia ya kan. Dan kami skemanya memang via koordinasinya via grup masing-masing sehingga nanti bisa di tracking Bapak Ibu. Kalau ada yang ketinggalan atau apa itu bisa kita tracking by name pondok ataupun by name sekolah. Nah, jadi sekali lagi kami mohon apa namanya bagi pondok ataupun sekolah yang mungkin belum mengirimkan data sehingga belum kami buatkan akun ya, akun tesnya. Nah, mohon apa namanya hari ini nanti bisa dikirimkan ya sesuai dengan apa namanya Excel yang sudah kami kirimkan itu. Jadi itu nanti dikirim ke kami ya. Jadi data siswa paling tidak berisi nama siswanya, nama lengkap, terus NISN, kelas, dan gender. Nah, paling tidak berisi itu saja, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada email, ada nomor HP, ada umur, dan lain-lain, kok dirasa apa namanya terlalu banyak datanya, dirasa terlalu lama untuk nge-check data itu, maka cukup nama lengkap siswa, NISN, kelas, dan gender saja. Itu sudah cukup, nanti bisa dikirim. Jadi misalnya ada email, nomor telepon kok harus buat misalkan dan lain-lain, itu sifatnya sunat, ya, tidak wajib. Jadi cukup nama lengkap, NISN, kelas, dan gender itu saja. Itu nanti yang dikirim ke kami di grup masing-masing pondok ataupun sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti data ini akan kami pakai untuk pembuatan akun sekolah maupun akun siswa. Jadi akunnya itu nanti dipakai untuk apa? Dipakai satu untuk tes minat bakat ya. Jadi untuk anak-anak melakukan tes minat bakat atau psikotes. Yang kedua untuk melakukan tryout UTBK. Jadi anak-anak kan nanti dapat fasilitas tes minat bakat dan juga dapat fasilitas 2 kali tryout, ada pretest dan posttest. Terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu, jadwalnya bisa dicek di timeline. Ya, bisa dicek di timeline masing-masing, itu sudah kami share jadwalnya. Misalkan Bapak Ibu merasa di jadwal itu, jadwal tryout maupun tesnya, itu mau diajukan, misalkan mau diajukan atau diundur, itu boleh. Jadi misalkan tes minat bakatnya mau diajukan hari Selasa atau hari Rabu misalkan. Itu juga boleh. Ya. Jadi kami tetap menyesuaikan juga dengan waktu luang pondok ataupun sekolah. Bahkan nanti harinya juga bisa ditambah. Ya, misalkan di juknis atau timeline itu hanya 1 hari, cuma nanti pondok melihat apa namanya, misalkan kaitannya dengan perangkat yang dipakai, terus waktu luangnya anak-anak itu, terus butuh 2 hari atau 3 hari itu tidak apa-apa, Jadi apa namanya nanti akan kami bantu setkan ya waktunya agar bisa menyesuaikan juga dengan waktu luang di pondok ataupun di sekolah ya, kaitannya dengan apa namanya tesnya ya, tes minat bakat maupun tryoutnya. Jadi boleh maju boleh mundur untuk kaitan tryoutnya. Harinya boleh ditambahi, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Waktunya juga boleh disesuaikan, Pak. Jadi nanti bisa waktu misalkan di set jam 7 sampai jam 10 malam, itu juga boleh. Nah, tadi saya sudah ngomong ke Mas Reza,
untuk semua tes minat bakat akan kami bantu setkan bagi yang mungkin belum. Terus waktunya akan kami buka lebih awal. Jadi pondok ataupun sekolah nanti tinggal menyesuaikan saja. Jadi nanti akan kami buka mulai besok sampai hari Jumat. Ya, Jumat jam 10, kira-kira seperti itu. Nah, nanti waktunya mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Maksudnya waktu itu adalah waktu untuk mengerjakan soal. Jadi waktu untuk mengerjakan soal itu nanti misalkan siswa mau mengerjakan soal jam 10 malam enggak apa-apa. Jadi nanti misalkan di situ ada 3 jam ya berarti 10, 11, 12 sampai jam 1. Jadi itu juga boleh. Ya. Nah, prinsipnya agar tidak terlalu mengekang ya. Karena kita juga tidak tahu seberapa padat ya jadwal anak-anak di masing-masing sekolah atau masing-masing pondok. Yang pasti sudah kami kasih timeline-nya. Terus Bapak Ibu, untuk sekolah yang sudah membuat jadwalnya sendiri, itu juga bisa. Ya. Jadi kemarin cara-caranya kan kemarin sudah disampaikan waktu BIMTEK, cara nyeting jadwal, cara memasukkan tes-tesnya dan lain-lain kan sudah disampaikan. Nah nanti monggo silakan disesuaikan sama teknisi atau proktornya atau panitia ya terkait dengan waktunya. Jadi nanti bisa disesuaikan juga oleh sekolah masing-masing. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua Bapak Ibu nanti akan kami buatkan kayak gini. Gula darah rendah. Nah, jadi ada akun ya. Nah ini nanti akun ini yang belum dikirim ke grup berarti belum data siswa ya. Yang belum dikirim di grup berarti belum kirim data siswanya. Nah yang sudah ini nanti ada akun sekolah di sini dan nanti ada akun siswa ya di Excel-nya. Ini yang apps Bapak Ibu. Ini yang tes minat bakat. Kalau yang untuk tes tryout-nya, tryout UTBK, itu nanti bentuk akun siswanya itu dalam bentuk print out ya, atau dalam bentuk lembaran. Jadi nanti bisa di print out per siswanya dalam bentuk lembaran. Yang sementara yang kami buat itu yang akun psikotesnya atau tes minat bakat. Kecuali bagi sekolah yang memang sudah dikirim akun tryout-nya. Misalkan mau tryout lebih awal, kami kirim akun tryout-nya lebih awal. Itu juga boleh, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang sudah tes, karena kemarin kita pantau ada sekolah atau pondok itu yang sudah tes di awal. Jadi sudah tes minat bakat, terus dilanjut tryout-nya. Itu juga kami tidak apa-apa. Ya, jadi asal nanti dikomunikasikan Bapak Ibu di grup agar nanti misalkan ada kendala kaitannya dengan jaringan, mati lampu dan lain-lain nanti bisa kami bantu. Bisa kami bantu misalkan harus di reset atau harus dikerjakan ulang. Nah, nanti bisa terkoordinasikan dengan baik seperti itu. Artinya semua siswa tetap terlayani sampai mereka benar-benar mengerjakan semua subtes yang diujikan ya, ke mereka. Nah, jadi ini kaitannya dengan akun sekolah dan juga akun siswa. Terus Bapak Ibu, yang ketiga adalah kaitannya dengan mohon maaf, saya potong dulu. Ya, sebentar. Selamat pagi Ibu Sulis. Ibu mohon berkenan untuk mute terlebih dahulu ya supaya kondusif. Selamat pagi Ibu Sulis. Pagi Bu Sulis. Bisa di-mute dari ini, Pak. Silakan Ustadz, saya bukan host. Sudah. Ya, mungkin bisa langsung Ustadz Simon. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang ketiga, mohon dipastikan ya, kalau yang pondok terus sekolahnya anak-anak itu di luar pondok, artinya tidak jadi satu dengan pondok, itu tolong dipastikan ke anak-anak bahwasanya mereka sudah punya atau sudah membuat akun, ya, akun SNPMB, baik nanti sekolahnya maupun siswanya. Jadi Bapak Ibu di panitia mohon memastikan
Memastikan anak-anak yang ikut bimbel, kalau toh mereka nanti ikut jalur SNBP atau undangan itu juga tidak apa-apa, ataupun nanti yang ikut jalur tulis, atau yang akan kita dampingi di jalur tulis, itu juga tolong dipastikan mereka punya akun SNPMB. Jadi yang untuk apa namanya sekolah itu kan nanti ditutup 2 hari lagi berarti tanggal 8 Februari. Terus yang untuk siswa ditutup tanggal 15 Februari ya untuk akun SNPMB-nya. Ya nanti untuk mendaftar di SNBP maupun untuk mendaftar di SNBP. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ketiga untuk panitia mohon memastikan bahwasanya anak-anak itu sudah punya akun SNPMB untuk nanti mendaftar di SNBP maupun SNBD. Jadi karena kami tidak bisa langsung apa namanya menyentuh siswa, maka tolong dibantu untuk memastikan bahwasanya anak-anak sudah punya akun. Dan nanti kalau misalkan ada kesulitan kaitannya dengan akun, maka anak-anak diminta untuk konsultasi dengan Bapak Ibu guru yang ditugasi oleh sekolah, gitu kan, terkait dengan pembuatan akunnya. Ya, biasanya kalau tidak BK, Wakakurikulum, ataupun bisa jadi Bapak Ibu proktor atau panitia SNPMB di tiap sekolah. Jadi mohon nanti dibantu untuk memastikan ya, bahwasanya anak-anak sudah punya akun sehingga anak-anak nanti tinggal melakukan pendaftaran ya, di jalur yang akan mereka ikuti. Nah, jadi itu yang ketiga Bapak Ibu kaitannya dengan memastikan. Jadi kami tidak mau kalau nanti sekolah sudah mengeluarkan budget, sudah mengeluarkan dana, tiba-tiba anak-anak itu ternyata belum terdaftar. Nah, ini kan apa namanya eman-eman ya. Jadi apa namanya uh, apa mubazir kira-kira seperti itu apa yang sudah dikerjakan oleh sekolah maupun oleh kita. Jadi prinsipnya Bapak Ibu anak-anak sudah punya akun atau terdaftar di SNPMB kan? Sehingga nanti anak-anak tinggal mendaftar di SNBT maupun SNBP-nya. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Terus ini saya lanjutkan kaitannya dengan jadwal di SNBT ya, khusus di SNBT, gitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti anak-anak bisa apa namanya mendaftar ya di SNBT itu kan 21 Maret sampai 5 April. Jadi sebelum 21 Maret memang harapannya bimbelnya ini sudah berjalan, tryout-nya sudah jalan, gitu kan, sehingga anak-anak nanti punya referensi ya pilihan-pilihan yang akan mereka masuki berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kita keluarkan. Ya kan? Kemarin sudah kami sampaikan pertimbangannya memang satu kaitannya dengan minat bakat anak-anak, yang kedua kaitannya dengan pilihannya, ya, terus yang ketiga kaitannya dengan kompetensi ataupun hasil apa namanya akademis ya anak-anak dari setiap tryout yang dia lakukan, sehingga nanti akan disimpulkan dengan rasionalisasi. Ya, apakah anak-anak itu mampu untuk masuk atau bersaing di jurusan-jurusan yang dia pilih, ataukah apa namanya tidak, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Terus kalau terlalu tinggi misalkan pilihan-pilihannya, maka juga bisa kami kasih opsi-opsi ya yang bisa dipilih oleh anak-anak sebagai alternatif pilihan. Khususnya nanti di SNBT karena ada 4 prodi yang bisa dipilih, itu nanti akan banyak opsi buat anak-anak sehingga dari opsi-opsi itu mereka nanti punya peluang yang lebih besar untuk keterima. Jadi anak-anak boleh pilih dimanapun, ya di UI, di ITB, di UNER, di Brawijaya, di Unhas itu boleh saja. Cuma nanti tetap akan ada rasionalisasi. Ya, jadi kita memahamkan anak-anak kaitannya dengan kompetensi. Meskipun basicnya kita selalu mendorong ya anak-anak untuk berani masuk di PTN-PTN terbaik, jurusan-jurusan terbaik. Jadi itu basicnya. Cuma nanti akan kita lihat juga kaitannya dengan rasionalisasinya ya di tiap anak itu. Sehingga nanti Bapak Ibu harapannya sebelum penutupan pendaftaran SNBT di 5 April itu anak-anak sudah mendaftar di SNBT dengan pilihan
yang sudah fix. Jadi harapannya seperti itu. Nanti meskipun misalkan bimbelnya misalnya masih berlanjut di setelah 5 April tidak masalah, tapi anak-anak sebelum 5 April itu dia sudah punya pilihan-pilihan yang fix ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibuat oleh siswa ataupun pertimbangan-pertimbangan yang jadi masukan ya dari kami maupun dari sekolah gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kaitannya dengan jadwal. Ya. Terus Bapak Ibu yang kelima kaitannya dengan timeline ya, yang kemarin sudah kami share di grup-grup itu. Jadi saya mulai dari yang tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari ya, itu besok itu sebenarnya ada jadwal tes diagnostik ya, atau tes minat bakat berdasar timeline yang kami buat. Nah, cuma sekali lagi Bapak Ibu itu memang tanggal itu tidak mengikat ya, tidak mengikat itu artinya boleh maju, boleh mundur ya. Nah, boleh maju, boleh mundur. Misalkan mau dimulai besok, sekarang juga tidak apa-apa, sampai besok, sampai Jumat, misalkan itu juga boleh. Kenapa Bapak Ibu? Ini nanti bisa disesuaikan dengan konsultasinya. Karena nanti di tanggal 9 itu ada konsultasi. Ya. Jadi ada tanggal 8 dan 9 kalau tidak salah nanti disesuaikan dengan jadwal timeline-nya. Itu ada konsultasi dari hasil tesnya anak-anak. Ya, jadi anak-anak nanti setelah selesai tes di akun siswa maupun di akun sekolah itu ada hasilnya dan hasilnya real time. Oke, hasilnya real time itu nanti bisa dibuka. Oke. Kalau apa namanya mau dibantu mendownloadkan maka kami bantu mendownloadkan per siswa sehingga nanti hasilnya dalam bentuk PDF tinggal dikirim ke masing-masing siswa. Nah, dari hasil itu nanti akan dipakai anak-anak untuk konsultasi. Dipakai anak-anak sebagai acuan dia untuk konsultasi dengan psikolog sesuai jadwal yang kami buat. Kan? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kaitannya dengan tes diagnostik ya atau tes minat bakat anak-anak. Jadi sekali lagi tes minat bakatnya boleh dimulai hari ini atau besok atau lusa ya. Jadi nanti silakan disesuaikan dan hasilnya nanti real time sehingga nanti dari hasil itu anak-anak nanti bisa memakai sebagai data awal ya kaitannya dengan minat bakatnya di mana apa namanya karirnya di mana dan seterusnya. Jadi itu sebagai tambahan informasi kepada anak-anak terkait dengan kompetensi minat bakatnya. Jadi bisa jadi anak-anak masih banyak yang bingung mau pilih jurusan apa yang sesuai dengan minat bakatnya. Ya. Nanti kalau milih jurusan ini apa namanya studi apa karirnya bidang karirnya di mana itu juga anak-anak perlu tahu ya sebagai referensi mereka, gitu kan, untuk benar-benar dia nanti memilih prodi yang sesuai dengan minat bakatnya. Nah, jadi itu dan nanti bisa dikonsultasikan dengan psikolog bersama konselor kami di jadwal yang sudah kami buat. Itu. Terus Bapak Ibu, sebenarnya penguatan materi UTBK ini saya kemarin melihat waktu luang di yang dikirim oleh pondok ya, pondok dan sekolah di link pendaftaran itu sehingga kita membuat dua jadwal ya. Jadwalnya hari Rabu dan hari Sabtu untuk jadwal penguatan materi anak-anak. Jadi seminggu 2 kali di hari Rabu dan hari Sabtu. Jamnya juga sudah ada di situ kaitannya dengan penguatan materi anak-anak. Ya. Jadi nanti cuma kebetulan di hari Rabu besok itu bertepatan dengan pemilihan umum. Ya. Nah, nanti monggo nanti kita diskusi apakah tetap mau diadakan ataukah dipindah di hari lain. Ya, khusus yang Rabu besok. Ya, khusus yang Rabu besok. Itu karena memang ada pemilihan ya, pemilihan umum. Terus di hari Sabtunya nanti ada TOT ya. Nah, untuk guru ya, jadi ini nanti bareng juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak nanti ada kelas sendiri, gurunya ada kelas sendiri. Anak-anak ada kelas sendiri, gurunya ada kelas sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti kaitannya dengan sarana belajar anak-anak maupun guru ini lagi proses kami kirim ya kaitannya dengan apa namanya sarana belajarnya.
dalam bentuk modul, ya, modul siswa dan modul guru. Nah, nanti kami kirim sesuai alamat yang kemarin diisikan oleh pondok. Cuma nanti Bapak Ibu akan kami konfirmasi juga di tiap grup apakah alamat itu sudah sesuai atau ada perubahan. Ya, alamat kirim. Jadi kemarin kan kita minta untuk ngisi dikirim kemana, siapa penerimanya dan nomor HP yang dihubungi. Ya, untuk memastikan bahwasanya modul yang kami kirim itu memang sampai kepada Bapak Ibu penanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kami konfirmasi lagi di tiap grup apakah alamat kirim, nama pondok, penerima, dan nomor HP-nya sudah sesuai atau belum. Nah, jadi agar tidak keliru di sekolah lain atau pondok lain. Terus materi-materinya nanti menyesuaikan jadwal, Bapak Ibu. Jadi mulai bulan Februari, termasuk TOT-nya. Ya. TOT-nya sekali lagi yang diikutkan guru yang basicnya 1 bahasa Indonesia, 2 matematika, 3 bahasa Inggris. Jadi nanti sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi tidak harus semuanya ikut di waktu yang ada, tapi disesuaikan dengan jadwalnya. Terus nanti Februari, Maret nanti juga ada penguatan materi. Terus 7 Maret nanti baru tryout. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sesuai dengan jadwal ini silahkan ya tryoutnya 7 Maret atau tryoutnya mau dilakukan di awal juga boleh. Nah, nanti monggo disampaikan di grup saja tryoutnya sesuai itu ataukah mau diajukan. Ya, itu juga kami mempersilahkan ya kepada sekolah. Tapi alasan kami kenapa kami taruh di tanggal 7 Maret itu agar anak-anak tahu dulu materi-materi yang akan mereka hadapi. Ya, makanya ada penguatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ada 7 subtes. Harapannya anak-anak setelah tahu mereka ada simulasi atau tryout. Atau boleh juga misalkan Bapak Ibu mau melakukan TO-nya di awal. Ya, jadi sebelum ada penguatan materi dilakukan TO dulu ya untuk melihat kompetensi anak-anak sebelum dilakukan intervensi. Itu juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Terus nanti akan ada konsultasi penjurusan berdasarkan hasil TO yang didapat oleh anak-anak. Ya, terus ada penguatan aswaja nanti akan kami koordinasikan dengan pondok ataupun dengan sekolah kaitannya dengan pemateri ya dari RMI. Nanti pasnya tanggal berapa dan seterusnya nanti akan kami koordinasikan seminggu sebelum jadwal ya, seminggu sebelum jadwal di penguatan aswaja. Terus materi-materi sampai nanti tryout kedua ya, dan dilanjutkan dengan materi-materi tambahan. Nah, tadi kalau beranjak pada jadwal di pendaftaran SNBT tadi kan terakhir kalau salah 5 ya, 5 April. Jadi kita mendekati itu nanti untuk selesainya bimbingan belajar. Karena takutnya nanti anak-anak juga sudah pada balik, ya, sudah pada pulang dan seterusnya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu Bapak Ibu nanti juga mohon disampaikan ke kami, misalkan tidak memungkinkan di jadwal-jadwal yang sudah kami buat nanti mohon disampaikan ke kami sehingga nanti kami bisa menyesuaikan ya dengan jadwal-jadwal yang mungkin untuk dikerjakan bersama. Jadi seperti itu Bapak Ibu kaitannya dengan koordinasi hari ini. Ya. Nah, silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kami persilakan. Itu saya kembalikan ke Mbak Ulfa. Monggo Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Ustadz Simon. Bapak Ibu, kami persilakan jika ada tanggapan ataupun pertanyaan. Bisa langsung raise hand atau bisa juga menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau di-share mungkin informasi-informasi dari panitia ataupun apa atau sudah sesuai dengan yang sudah kami buat, alhamdulillah berarti tinggal jalan. Yang pertama Bapak Ibu kaitannya dengan hari Rabu besok minggu depan ya, apakah tetap kita lakukan atau perlu kami reschedule karena bertepatan dengan
pemilihan umum. Itu yang pertama. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapannya. Apakah anak-anak masih di pondok atau di sekolah sehingga memungkinkan untuk tetap dilakukan ataukah apa namanya perlu diundur? Kalau tetap memungkinkan maka kami jadwalkan sesuai jadwal itu, tidak apa-apa. Karena kan coblosan kan paling setengah jam selesai. Bisa sesudah atau sebelum apa namanya bimbelnya itu juga bisa. Kalau misalkan di pondok atau di sekolah masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan kami akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ya mungkin ada apa namanya yang mau disampaikan kaitannya dengan timeline tadi yang sudah kami sampaikan, atau juga silakan nanti Bapak Ibu apa namanya mengkoordinasikan ya dengan misalkan pakar kurikulum ya mungkin yang mungkin hari ini tidak hadir sehingga butuh harus apa namanya dikoordinasikan lagi juga boleh. Oke. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sulisyati dari MA Bahrul. Untuk konsultasi apakah konselor disediakan oleh Rashidu? Oke. Ustadz? Baik, terima kasih Bu Sulis. Jadi Bapak Ibu nanti konsultasinya kan ada ada tiga ya. Jadi yang pertama nanti konsultasi kaitannya dengan tes psikotesnya atau tes minat bakat dengan psikolog dan juga konselor. Tentunya konselor dari kami, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru BK ataupun panitia juga bisa ikut di konsultasi itu sehingga Bapak Ibu juga nanti bisa memahami hasil yang dicapai atau yang dapat oleh siswa. Jadi meskipun nanti kan anak-anak juga juga apa namanya ikut ya di konsultasi itu karena kaitannya dengan hasil mereka masing-masing. Cuma kami juga mengundang biasanya kan Bapak Ibu guru BK ya, yang apa namanya mendampingi anak-anak sehingga nanti bisa ngikut juga di konsultasi itu sehingga nanti Bapak Ibu guru BK itu juga bisa memahami apa namanya kaitannya dengan hasil yang didapat oleh tiap siswa ya berdasarkan tes minat bakat atau asesmen diagnostik yang kami apa namanya teskan ya ke anak-anak. Jadi sekali lagi tentunya psikolog dan konselornya dari kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti ada konsultasi kaitannya dengan TO-nya. Ya, kaitannya dengan tryout UTBK-nya. Nah, kalau tryout UTBK-nya nanti sudah lebih spesifik dengan minat atau pilihan anak-anak. Nah, kalau yang konsultasi pertama, konsultasi minat bakat itu kan memang kaitannya dengan data yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi siswa tidak milih apapun, siswa tidak apa namanya punya hak untuk menentukan dari minat dia, tapi dia mengerjakan tes. Nanti dari tes itu akan keluar report-report kaitannya dengan minat bakat anak. Jadi itu yang pertama yang akan apa namanya dilakukan atau didiskusikan dengan psikolog dan konselor. Terus untuk tes yang kedua, untuk konsultasi yang kedua itu nanti sudah kaitannya dengan minat anak-anak. Ya. Jadi misalkan saya sudah minat ke kesehatan masyarakat, misalkan saya sudah minat ke teknik informatika, saya sudah minat ke nurse, saya sudah minat ke akuntansi dan lain-lain. Itu nanti sudah kaitannya dengan itu. Jadi lebih spesifik nanti yang konsultasi kedua dengan konselor. Terus yang apa namanya ketiga itu juga nanti lebih spesifik lagi karena sudah berbasis pada apa namanya hasil konsultasi kedua ya dan hasil tryout anak-anak. Jadi sudah ngomong kompetensi, ya, ngomong kompetensi, terus nanti dirasionalisasi. Oh dari 2 kali TO-nya ternyata si A ini untuk masuk di kesehatan masyarakat itu poinnya kurang berapa, tes-tesnya yang masih lemah di mana, ya sehingga perlu penguatan lagi. Terus apa namanya nilai ratanya atau nilai apa namanya IRT-nya itu dia masih butuh berapa dan lain ya mapel-mapel atau tes-tes yang harus dipelajari lebih spesifik yang mana itu nanti sudah teknis kayak gitu semuanya sehingga memudahkan anak-anak untuk mengintrospeksi diri. Oh ternyata saya kalau mau masuk kesehatan masyarakat UI terlalu tinggi dan lain-lain.
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih Ibu Sulis ya tadi ya. Terima kasih atas Ya. pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz Simon, untuk agenda terdekat besok tanggal 7, tes diagnostik pada web aplikasi pilihannya yang mana ya? Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi oh ini tadi ini Pak Mustahar ini sudah ngecek di webnya ya. Iya, pertanyaan dari Pak Nah, Mustahar jadi dari tahun. Bapak Ibu nanti ada dua jenis tes ya. Ada tes 1 dan tes 2. Tes 1 nanti ada tes apa namanya? IQ ya. Tes IQ-nya itu nanti ada 9 subtes. Nanti Bapak Ibu yang apa namanya mana yang perlu dicentang nanti akan kami kirim juga di grupnya ya. Atau nanti akan disetkan oleh Mas Reza. Jadi agar tidak keliru men-set tes 1 dan tes 2-nya nanti akan dibantu oleh Mas Reza untuk mengsetkan tes 1 yang mana saja, tes 2 yang mana saja. Jadi seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau menjadwalkan sendiri, nanti boleh apa namanya di up di grup ya, di up di grup sehingga nanti kami kasih apa namanya ininya, datanya, ya, data tes 1 tes 2-nya apa, sehingga nanti tidak keliru memasukkan tesnya, gitu. Gitu Pak Mustahar. Terima kasih atas pertanyaannya sehingga nanti pas gitu ya, sesuai tes yang diujikan. Jadi nanti dua tes itu Bapak Ibu anak-anak bisa istirahat. Jangan tes 1 misalkan di set jam 7 misalkan, jam 7 sampai jam 9. Eh, terus nanti anak-anak bisa istirahat 30 menit atau sejam boleh, terus baru nanti ngerjakan tes 2-nya. Jadi tidak harus langsung itu juga boleh. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Jadi menyesuaikan aja. Prinsipnya Bapak Ibu, waktu mulai misalkan dimulai jam apa namanya 7 sampai jam 4 sore misalkan. Nah, itu anak-anak kalau dia mau masuk tesnya itu jam 3 sore itu tidak apa-apa. Itu sudah masuk waktu dia mulai. Jadi apa namanya dia mulai jam 3, 4, 5 sampai selesai, kira-kira seperti itu. Jadi yang penting waktu mulainya di set menyesuaikan apa namanya jadwal pondok atau bisa di set lebih awal juga boleh. Misalkan di set tadi jam 7 sampai jam 10 malam agar lebih aman. Jadi nanti anak-anak bisa ngerjakan di antara jam-jam itu juga boleh. Ya. Jadi tidak harus di set satu-satu anak, tapi cukup di set satu akun sekolah itu jam 7 sampai jam 10. Nah, itu nanti anak-anak ngerjakan jam 8, jam 9, jam 12, jam 3, jam 7 malam itu boleh. Jadi bebas nanti mereka ngerjakannya di mana. Sehingga tidak perlu buat apa sesi-sesi. Cukup Bapak Ibu yang menyampaikan ke anak-anak nanti dimulai jam berapa. Gitu gitu saja apa namanya untuk setnya. Ada lagi dari Pak Ya, Khairul Pak Khairul, Umam. Oke. penguatan UTBK itu yang ngisi guru mapel apa dari Rashidu, Ustaz? Oke. Terima kasih Bapak Ibu Pak Khairul Umam. Jadi penguatan UTBK itu nanti ada dua Pak Khairul Umam. Jadi yang pertama kita kan memang sistemnya via Zoom semuanya, gitu. Jadi apa namanya pelaksanaan penguatan materinya via Zoom. Nah, nanti anak-anak silakan dikumpulkan di satu ruangan, dan terus nanti mereka belajar via Zoom, via link yang akan kami bagikan. Itu kan, jadi itu artinya pengajarnya dari kami, ya pengajarnya dari kami via Zoom. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kami juga melakukan transfer ilmu ya kepada Bapak Ibu guru melalui TOT, ya melalui TOT, dan kami juga kasih modul guru. Ya, modul guru itu sama dengan modul siswa, tapi modul guru itu nanti lebih lengkap karena ada pembahasannya semuanya dan nanti akan diajari cara menyampaikannya oleh apa namanya tentor dari kami kepada Bapak Ibu guru. Nah, dari transfer ilmu itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu guru ya itu juga bisa melakukan pendampingan kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu guru yang ditunjuk itu bisa melakukan pendampingan kepada anak-anak secara offline, ya, secara offline. Harapannya ke depan itu memang pondok ataupun sekolah itu lebih mandiri, Pak. Jadi mereka
bisa melakukan pendampingan sendiri melalui resource atau apa namanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau pondok masing-masing. Nah, jadi itu harapannya seperti itu kemarin dari RMI. Jadi tidak hanya anak-anak, tapi juga ada pendampingan ataupun TOT untuk Bapak Ibu guru. Sehingga Bapak Ibu guru itu tahu juga model-model soal UTBK, sehingga nanti ke depannya mereka juga bisa mendampingi anak-anak secara mandiri. Nah, jadi harapannya seperti itu. Jadi tidak tergantung bimbel terus. Jadi tidak tergantung bimbel terus, tapi juga Bapak Ibu guru punya kemampuan ya, untuk mendampingi anak-anak. Nah, harapannya seperti itu progres ke depannya apa namanya kaitannya dengan TOT itu. Jadi Bapak Ibu untuk konselor terus apa pengajar terus apa pengajar siswa dan pengajar guru nanti semuanya dari kami. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal men-set tempat atau ruangannya sehingga nanti apa namanya bisa dilakukan proses pembelajaran. Seperti itu Pak Khairul Umam tadi sudah. Ini ada lagi Uh, Ustaz, oh ya, pertanyaan dari MA Al-Hikmah Kawungaten Cilacap. Untuk penguatan materi UTBK apakah bisa dilaksanakan setelah zuhur? ya. Dikarenakan madrasah kami akan mulai melakukan PAT kelas 12 pada tanggal 1 Maret. Nah, oke. Terima kasih dari MA Terima Al-Hikmah. kasih MA Jadi Al-Hikmah. Bapak Ibu, ini yang kami perlu tahu ya. Jadi kenapa kami apa namanya membuka koordinasi karena memang kami tidak tahu pasti jadwal-jadwal tiap sekolah, ya, tiap pondok itu PAT-nya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya di bulan apa. Kita nggak tahu. Tiap-tiap madrasah ataupun sekolah itu kan bisa jadi selisih, ya. Ada selisih 3 hari, ada yang bareng, ada yang selisih seminggu dan lain-lain. Sehingga tolong nanti kami diinfo di grup Bapak Ibu sehingga kami nanti bisa menyesuaikan. Misalkan tadi ini Al-Hikmah, ini menyampaikan pagi itu kan ada PAT, maka nanti bimbelnya berarti siang. Ya, siang setelah PAT. Misalkan nanti anak-anak istirahat sejam, setelah itu atau setengah jam, setelah itu nanti baru dia bimbel. Nah, jadi mohon nanti masukannya Bapak Ibu ke kami agar nanti bisa kami set sesuai dengan jadwal-jadwal yang kami memang tidak tahu dan itu sudah jadi agenda resmi daripada sekolah ataupun madrasah. Terima kasih dari MA Alikma. Jadi prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu. Mohon nanti kami diinfo jadwal-jadwal resmi, khususnya yang kaitannya dengan PAT. Oke. Dan itu masuk di jadwal pagi, maka nanti di hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu, maka bimbelnya nanti akan kami sesuaikan. Tentunya sesuaikannya dengan berkoordinasi dengan sekolah, ya, agar tidak sepihak dari kami kaitannya dengan jadwalnya. Begitu, terima kasih dari MA Al-Hikmah atas masukannya. Ada yang lain, Bapak Ibu, monggo Silakan kami Bapak Ibu, persilakan. jika masih ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang lain. Sekali lagi, Bapak Ibu, yang mungkin belum melihat jadwal secara rinci ya, di madrasah ataupun di sekolah ataupun di pondok, nanti bisa dilihat berkoordinasi dengan Pak Kurikulum. Kalau sudah apa namanya fix itu, monggo nanti di share mawon di grup ya di grup masing-masing pondok ataupun masing-masing madrasah agar kami nanti bisa note Bapak Ibu apa namanya tanggal-tanggal mana hari-hari apa yang eh, tidak memungkinkan untuk kita lakukan terus nanti digeser-geser itu digeser-geser jam berapa dan seterusnya atas kesepakatan bersama. Jadi atas kesepakatan bersama. Hingga nanti jadwalnya bisa sama-sama enak. Itu kan kami mengatur pengajarnya, Bapak Ibu mengatur siswa apa namanya di tiap jadwal yang dibuat. Dan kan insya Allah tidak banyak ya. Tiap sekolah kan paling banyak 30. 30 itu cukup misalnya satu ruang atau 2 ruang gitu kan. Yang mungkin hanya 20, 15 kan malah satu ruang cukup. Jadi tidak misalkan kayak SMA itu kan dia sampai 300. Ya, 300 itu berarti 10 ruang. Tiap ruang ada proyektornya masing-masing, mereka belajar dari situ. Gitu. Jadi insya Allah lebih lebih memungkinkan
untuk menghandle ya anak-anak di tempat yang sama. Begitu Bapak Ibu, eh, ini nanti direkam ya Mas Ria ya? Oke, jadi nanti kami akan share juga rekamannya di grup eh, apa namanya kaitannya dengan koordinasi hari ini, agar nanti bisa dilihat ulang misalkan tadi ada yang terlewat gitu kan. Sekali lagi Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan monggo. Di grup itu ada kontak saya, ada kontak Mas Reza juga sebagai tim IT kami. Jadi nanti monggo saja kalau mau di apa namanya dihubungi ya, di situ monggo kami persilahkan. Cuma memang harapannya bisa lewat grup saja, jangan jabri-jabri. Karena takutnya juga kita tidak tahu ini dari pondok mana, dari SMA mana, gitu kan. Sehingga lebih enak. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Oh ya, Mustahar. Menyikapi agenda besok pagi, langkah kami bagaimana? Begitu. oke. Silahkan dijawab. Terima kasih Pak Mustahar dari Mas Miftahul Ulum ya. Ya, jadi Iya, dari Pak Mustahar ini saya minta Mas Reza untuk disesuaikan. Jadi agar langsung dibuat sama Mas Reza untuk apa namanya waktunya, sehingga nanti tinggal dicek aja Pak di akunnya Miftahul Ulum Mas Reza. Nah nanti ini langsung dibuat oleh Mas Reza terkait dengan waktu dan juga tesnya, sehingga nanti Pak Mustahar itu nanti tinggal menyesuaikan anaknya. Ya. Dibuka jam berapa Mas Reza? 7 ya? Oke, jadi waktunya di set jam 7 Pak. Jam 7 sampai jam 10. Kami akan buat di full ya. Semua sekolah atau pondok itu nanti jam 7 sampai jam 10 di hari eh, apa Rebu Kemis ya. Rebu Kemis sama Jumat. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan mau ngambil di jam berapa. Jadi di sistem itu sudah di full semuanya, tinggal nanti anak-anak dikondisikan jam berapa gitu aja. Jadi misalkan dari Pak Mustahar maunya uh, oh ini misalkan mau jam 7 sampai jam 15, Ya, jam itu 7 juga sampai tidak 15. apa-apa Pak. Jadi prinsipnya kami buka sampai jam 10 itu agar misalkan ada yang susulan apa itu bisa dilanjutkan gitu Pak. Jadi tanpa merubah setting waktu lagi. Jadi misalkan ada anak yang tiba-tiba lampu mati, ya, jam jam 4 misalnya lampu mati, terus dia melanjutkan lampu mati sampai jam 6 misalnya. Nah, terus jam 7 malam mau ngerjakan itu tinggal tinggal ngerjakan aja. Oke. Nah, terus nanti misalkan ada kendala-kendala kaitannya dengan lampu mati, internetnya loading gitu kan, muter-muter gitu ya. Nah, itu tidak usah panik Bapak Ibu. Jadi tes-tes di itu, di tes-tes di pengerjaan yang ada kendala kayak gitu, nanti bisa di reset ya. Terus nanti anak-anak ngerjakan lagi. Dan setiap subtes itu nanti apa namanya akan terkunci Bapak Ibu. Jadi misalkan saya sudah ngerjakan subtes tes 1 gitu. Subtes kan ada 9 subtes misalkan. Saya ngerjakan sampai tes 7 misalkan. Terus masuk tes ke-8. Nah, ketika masuk tes ke-8 itu tiba-tiba lampu mati ataupun internetnya tiba-tiba down dan lain-lain, itu anak-anak tidak ngulang dari awal. Jadi tidak ngulang dari tes 1, tapi dia hanya ngulang dari tes terakhir dia ngerjakan. Sehingga tidak ngulangi lagi dari tes awal, enggak. Jadi nanti setiap subtes sudah akan terkunci masing-masing. Jadi prinsipnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga tidak menyusahkan anak-anak untuk apa namanya ngerjakan dari awal lagi. Nah, jadi seperti itu. Oh, oh, Ustadz, ini ada tanggapan lagi dari Pak Mustahar. Jam 10-nya itu pagi atau malam? Oh, iya. Jam 10 malam, Tat. Jadi eh, apa namanya? Kami membuka jam 7 pagi sampai 10 malam. Jadi jam 7 pagi sampai jam 10 malam, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan mau ngambil di jam berapa. Yang pasti jangan di jam 6 pagi, karena kan belum dibuka. Jadi jam 7, 8, 9, 10 sampai jam 10 malam, itu nanti anak-anak bisa login, mulai mengerjakan di jam itu. Misalkan ada anak yang baru mau mengerjakan di jam 9 malam, itu masih bisa. Atau jam 10, jam setengah 10 malam itu juga masih bisa. Karena batasan untuk mengerjakannya itu jam 10 malam. Ya. Jadi kalau dia nanti login di jam
di jam 21.30 misalkan, itu nanti ya dia akan selesai misalnya sampai jam 12 malam. Ya. Tapi intinya waktu dibuka itu adalah waktu mengerjakannya. Jadi waktu dia mulai login mengerjakan. Nah, nanti waktu berjalannya itu menyesuaikan berapa lama anak-anak itu menyelesaikan tesnya. Jadi seperti itu untuk apa namanya pengerjaannya. Gitu, Bapak Ibu, informasi tambahan tadi dari Pak Mustahar kaitannya dengan teknis pengerjaan di apa namanya tes diagnostik ataupun tes minat bakat. Ada lagi mungkin? Ini sudah jam 11:06. Ya, apakah sudah cukup Oh iya, jam? Bapak Ibu, itu yang jam 7 itu berarti WIB Mas Daya ya? Ya, WIB. Ya, jadi dan nanti waktunya WIB. Nah, jadi nanti mau disesuaikan dengan waktu. Kalau nanti mau di set sesuai apa namanya waktu di daerah masing-masing juga boleh. Nanti silakan disesuaikan mau. Tapi kami ngesetnya secara umum pakai WIB. Jadi seperti itu. Tuh. Kalau sudah tidak ada, maka kami cukupi, Bapak Ibu. Nanti mungkin Mbak Ulfa sebelum ditutup, mungkin bisa foto bareng ya untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Ulfa. Monggo Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Ustadz Siman atas penjelasannya. Semoga cukup jelas ya Bapak Ibu bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah bergabung pada agenda ini. Juga terima kasih atas tanggapan serta pertanyaannya. Bapak Ibu mohon izin untuk on cam. Ya, kami akan mendokumentasikan agenda hari ini. Silahkan Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Salam dari Yogyakarta. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin jalan-jalan di Jogja bisa nanti info ke kami. Bisa kami ajak jalan-jalan Bu. Banyak sekali ini wisata di Jogja yang belum dikunjungi Bapak Ibu. Silahkan bisa diinfo nanti bisa jalan-jalan nanti di sini. Oke, silahkan Bapak Ibu yang belum on cam, mohon izin untuk berkenan on cam. Atau mungkin disambi agenda lain ya. Baik, tidak apa-apa. Ustadz Simon, mohon dibantu untuk Ya, mendokumentasikan. baik Sudah Bapak Ibu, saya hitung dilakukan. sampai 3. Mohon bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Monggo Mbak Ulfa. Bapak Ibu. Silahkan bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya Ulfa, mewakili Rashidu. Memohon maaf apabila ada perkataan dan juga perbuatan yang kurang berkenan di hati Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mustahar, Pak Muhammad Dirham, Pak Jamil, Terima kasih Ustadz Simon. Pak Khairul Umam, nggih, sami-sami, Pak Baihaqi, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung. Mohon undur diri. Sampai ketemu di grup lagi. Terima kasih.